Suara angin malam berdesir pelan, dan di kejauhan terdengar sayup suara burung hantu yang bersahutan. Selamat datang di nanti malam, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib mulai kabur. Tempat di mana kisah-kisah terlarang, kutukan lama, dan perjanjian dengan kekuatan gelap diceritakan kembali. Tidak untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua yang terlihat bisa dijelaskan dengan logika. Malam ini, kita akan menelusuri kisah yang berasal dari jantung Pulau Sumatera. Sebuah cerita yang sudah lama dikubur oleh waktu, namun tetap hidup di antara bisik-bisik penduduk desa. Cerita tentang rumah tua yang berdiri di tepi hutan, sepi, lapuk, dan ditinggalkan. Tapi anehnya, meski berkali-kali dicoba untuk dirobohkan, rumah itu selalu berdiri kembali. Dindingnya tetap kokoh meski kayunya membusuk, dan di jendela yang retak, kadang terlihat bayangan seseorang, berdiri diam tanpa wajah. Orang-orang menyebutnya iblis tanpa wajah, penghuni abadi rumah itu. Bukan jin, bukan setan, tapi sesuatu yang lebih tua dari keduanya. Ia tidak butuh darah, tidak butuh sesajen. Yang ia mau hanyalah satu hal, wajah manusia. Dulu katanya rumah itu pernah dipakai oleh seorang Belanda yang memelihara banyak pekerja paksa. Banyak yang mati tanpa dimakamkan. Banyak yang dikutuk tanpa nama. Dan di antara mereka, ada satu sosok misterius. Seorang lelaki yang menolak mati sebelum dendamnya tuntas. Dia mengikat dirinya pada rumah itu, mengganti wajahnya dengan wajah siapapun yang berani mencoba mengusirnya. Sejak saat itu, siapapun yang datang, siapapun yang mencoba tinggal, akan melihat sesuatu di cermin rumah itu. Bukan bayangannya sendiri, melainkan wajah orang sebelumnya. Sampai akhirnya, ketika mereka menyadari wajah mereka sendiri sudah lenyap, digantikan oleh kulit halus tanpa bentuk. Jadi, sebelum kita mulai cerita malam ini, pastikan kalian sudah menutup jendela, mematikan lampu, dan jangan menatap ke cermin di sebelah kalian terlalu lama. Karena konon saat nama iblis tanpa wajah disebut 3 kali, Jerry mencari pantulan terdekat untuk menampakkan dirinya. Dan siapa tahu, pantulan itu ada di ruangan kalian sekarang. Selamat datang di dunia mistis, dunia di mana tidak semua rahasia seharusnya dibuka. Inilah kisahnya. Angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang gugur dari hutan di belakang desa itu. Langit mulai memerah dan matahari pelan-pelan tenggelam di balik bukit, meninggalkan cahaya oranye yang menyorot ke arah sebuah rumah besar tua yang berdiri sendirian di ujung jalan tanah. Rumah itu terlihat seperti menatap balik ke siapapun yang memandangnya. Diam, tapi penuh cerita yang ingin disampaikan. Rumah kayu peninggalan zaman Belanda itu masih berdiri kokoh, meski usia dan waktu sudah lama melupakannya. Cat putihnya mengelupas seperti kulit tua, jendelanya berderit setiap kali angin lewat, dan di sela papan kayu yang retak, tumbuh lumut yang menempel seolah enggan pergi. Di desa itu semua orang tahu tentang rumah itu. Mereka menyebutnya rumah tua di Bukit Senja. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari turun. Katanya, kalau kau berdiri terlalu lama di depan rumah itu saat senja, kau bisa melihat seseorang menatap balik dari balik jendela lantai 2. Tapi orang itu tidak punya wajah. Rani, seorang perempuan muda berusia 26 tahun, baru pertama kali datang ke desa itu. Ia seorang arsitek dari Padang yang ditugaskan oleh kantornya untuk melakukan survei terhadap rumah tua peninggalan kolonial yang konon akan diubah menjadi penginapan tradisional. Ia tidak tahu banyak tentang kisah rumah itu, hanya tahu bahwa proyek ini sudah tertunda berkali-kali karena alasan yang katanya tidak masuk akal. Saat tiba di desa sore itu, Rani disambut oleh Mak Ramlah, seorang wanita tua berkerudung lusuh yang menjadi penjaga rumah-rumah warga di sekitar sana. Mak Ramlah tinggal sendirian di rumah kecil di bawah bukit, dan dari teras rumahnya, ia bisa melihat jelas wujud rumah tua itu berdiri di kejauhan. "Rani, hati-hati di sana ya nak," ujar Mak Ramlah sambil menuangkan teh hangat ke cangkir kecil. Rumah itu sudah lama nggak dihuni, tapi kadang ada yang kelihatan di jendela. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Rani tersenyum tipis, berusaha sopan meski dalam hati ia merasa semua itu hanya cerita kampung biasa. "Ah, paling juga bayangan pohon, Mak,"
Kalau rumah tua kan sering kelihatan begitu. Mak Ramlah hanya menggeleng pelan, matanya menatap jauh ke arah bukit, seolah mengingat sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Bayangan pohon nggak bisa berdiri diam, nah. Bayangan itu menatap balik, kayak ngelirik, nggak bergerak tapi ngikuti matamu kemanapun kamu melangkah. Suasana hening sejenak, hanya suara ayam yang pulang ke kandang terdengar dari kejauhan. Rani mencoba tersenyum lagi, meski bulu kuduknya sedikit berdiri tanpa alasan yang jelas. Ia meneguk teh itu cepat-cepat lalu pamit. Jalan menuju rumah tua itu kecil, melewati sawah dan rumpun bambu yang tinggi. Setiap langkah kaki Rani membuat suara ranting kering patah di bawah sepatu bootsnya. Angin dari arah bukit makin dingin, dan langit mulai kehilangan warna. Rani menyalakan senter dari ponselnya, tapi sinarnya terasa terlalu lemah untuk menembus kegelapan di depan. Begitu tiba di halaman rumah, langkahnya otomatis berhenti. Rumah itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Tinggi, berdinding kayu tebal, dengan tangga batu berlumut yang mengarah ke pintu utama. Jendelanya besar-besar, dan di atasnya papan nama berkarat masih menempel dengan tulisan Belanda yang nyaris tak terbaca. Ketika Rani melangkah mendekat, angin berhembus lebih kencang. Daun-daun kering beterbangan melewati kakinya, dan seketika, pintu depan rumah itu terbuka sendiri. Pelan sekali, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya dari dalam. Krik, suara engsel pintu itu panjang, melengking seperti keluhan seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Rani mematung. Senter ponselnya diarahkan ke dalam. Ruang tamu gelap gulita, tapi ia bisa melihat bentuk kursi-kursi kayu tua di dalamnya, ditutupi debu tebal dan sarang laba-laba di sudut-sudutnya. Dan di sana, di balik kegelapan yang tidak sempurna itu, ia merasa melihat sesuatu berdiri diam di dekat dinding. Bayangan. Tapi bayangan itu aneh, tidak bergerak dan tidak memiliki bentuk kepala yang jelas. Seperti tubuh manusia. Tapi wajahnya kosong. Rani mundur setapak. "Halo?" Suaranya serak, nyaris bergetar. Tak ada jawaban. Ia berkedip dan bayangan itu lenyap begitu saja, seolah hanya permainan cahaya. Ia tertawa kecil, berusaha mengusir rasa takut yang mulai menyelinap. "Halah, cuma gelap doang. Dasar sugesti," gumamnya pelan. Namun ketika ia menoleh untuk melihat ke arah pintu lagi, ia sadar. Pintu itu kini tertutup rapat, padahal tadi terbuka lebar. Udara di dalam rumah itu terasa pengap dan dingin. Bau lembab dan kayu tua menyeruak dari setiap sudut. Rani berjalan perlahan, menyalakan senter ponselnya lebih terang. Lantai kayu berderit setiap kali ia melangkah, seperti sedang menjerit kesakitan. Ia memotret beberapa bagian rumah untuk dokumentasi. Setiap kali kilatan cahaya dari ponselnya muncul, bayangan benda-benda tua di dalam rumah tampak seolah hidup, kursi yang seperti bergerak, lukisan lama di dinding yang seperti menatap, dan patung kecil di pojok ruangan yang terasa menunduk. Ketika Rani mendekat ke tangga yang menuju lantai 2, udara di sekitar berubah dingin sekali. Seperti AC yang tiba-tiba dinyalakan dalam ruangan tanpa listrik. Ia menatap ke atas. Dari lantai 2 terdengar suara pelan. Seperti seseorang sedang menarik napas panjang. Siapa?" Panggil Rani dengan suara pelan tapi mantap, tak ada jawaban. Tapi napas itu terus terdengar makin dekat. Rani mencoba memberanikan diri naik satu anak tangga, tapi begitu kaki kirinya menginjak papan pertama, bunyi. Lantai berderit keras, lalu tiba-tiba napas itu berhenti total. Sunyi. Hanya detak jantung Rani yang terdengar di telinganya sendiri. Ia menelan ludah. "Mungkin tikus atau kucing," katanya pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi dari ujung anak tangga di atas, muncul bayangan melintas cepat. Ia refleks menyorotkan senter ke arah itu, tapi tidak melihat apapun. Rani tertawa gugup. "Aduh, Rani. Baru juga hari pertama udah kayak orang gila ngomong sendiri." Ia menuruni tangga lagi, menatap ruang tamu untuk memastikan semuanya aman. Namun di dinding sebelah kanan,
ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sebuah lukisan besar, lukisan keluarga Belanda dengan gaya klasik. Ada ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Semuanya tersenyum. Tapi ketika Rani memperhatikan lebih dekat, ia sadar. Wajah mereka di lukisan itu buram, seperti dihapus dengan tangan. Cuman satu yang jelas, di sudut kanan bawah lukisan itu, ada sosok lain yang berdiri di belakang mereka. Hitam, kabur, tapi terlihat seperti seseorang tanpa wajah, sedang menatap lurus ke arah pelukisnya. Walah, Rani berbisik pelan, refleks, berkata lirih dalam bahasa Jawa halus yang ia pelajari dari almarhum neneknya. Ndoro menawi wonten kulo nyuwun pangapunten, mboten kinten bade ganggu. Tuan, kalau memang ada saya minta maaf, tidak bermaksud mengganggu. Begitu kalimat itu keluar, lampu senter ponselnya berkedip 2 kali. Lalu mati. Rani berdiri kaku dalam gelap. Ia menggerakkan ponsel, menekan-nekan tombolnya, tapi layar tidak mau menyala. Lalu dari arah ruang tengah, terdengar bunyi pelan. Tok, tok, tok. Seperti langkah kaki seseorang yang pelan tapi berat. Rani menahan napas. Langkah itu berhenti. Hening beberapa detik, lalu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tok, 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 ia mundur. Punggungnya menempel ke dinding. Tiba-tiba, dari arah pintu depan yang tertutup rapat, muncul suara berderit kecil, seperti seseorang sedang menyentuh gagangnya perlahan. Krik! Rani menahan napas. Lalu tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar lewat jendela samping yang setengah terbuka. Bajunya tersangkut paku, robek sedikit, tapi ia tak peduli. Begitu kakinya menginjak tanah, ia baru sadar betapa cepat napasnya berpacu. Ia menoleh ke belakang. Rumah itu gelap, diam, seperti tidak ada apapun di dalam. Tapi di jendela lantai 2, ia melihat sesuatu. Sosok hitam berdiri di sana, tidak bergerak, tidak punya wajah. Sosok itu tidak menyeramkan dalam bentuknya, tapi dalam kehadirannya. Karena bahkan dari jarak sejauh itu, Rani bisa merasakan. Sosok itu menatap balik ke arahnya. Ia segera lari menuruni bukit, tanpa menoleh lagi. Tapi di telinganya, samar-samar ia masih mendengar suara pintu itu menutup sendiri. Krek, tok, dan di antara desir angin malam yang dingin, seperti ada suara berbisik pelan, lembut tapi tajam. Wis wayahe, aku dorong iso lunga. Pagi itu udara terasa berat, meskipun matahari bersinar cerah menembus sela jendela rumah tua itu. Rani duduk di depan tangga sambil menyeruput kopi yang ia bawa dari penginapan. Sisa ketakutannya semalam masih terasa di tubuh. Ia terus memandangi langit-langit yang kemarin menjadi sumber suara aneh itu. Namun pagi ini semua tampak biasa. Tidak ada bekas apapun. Tidak ada noda hitam yang menetes. Tidak ada tanda bahwa sesuatu pernah berdiri di atas kepalanya malam tadi. Tapi entah kenapa, hawa dingin itu masih terasa menempel di kulit, terutama di bagian tengkuk. Seperti ada mata yang tetap menatapnya dari arah yang tidak bisa ia lihat. Rani menyalakan perekam suara di ponselnya. Ia duduk di kursi tua ruang tamu dan mulai berbicara pelan. Catatan hari pertama, jam 8 pagi. Struktur rumah masih cukup kuat, tapi beberapa bagian kayu mulai lapuk. Aku perlu naik ke lantai 2 hari ini untuk mengecek kondisi balok penyangga atap. Suaranya bergetar sedikit, tapi ia berusaha bersikap profesional. Ia tidak mau terlihat seperti penakut, bahkan oleh dirinya sendiri. Siang itu, Rani naik perlahan ke lantai 2 sambil membawa kamera dan buku catatan. Setiap langkahnya di tangga berbunyi krek-krek pelan. Udara di atas terasa lebih lembab, dan bau debu yang bercampur kayu lapuk membuat dadanya sedikit sesak. Di lantai 2 itu, ada 5 kamar berderet di sisi kiri dan sebuah ruang kecil di ujung yang tertutup rapat. Rani mencoba membuka satu persatu pintu kamar, dan semuanya kosong. Hanya ruangan besar dengan lantai penuh debu dan perabot tua tertutup kain putih. Namun ketika ia sampai di ruang paling ujung, pintunya macet. Ia menariknya pelan, tapi tidak bisa terbuka.
Ia mencoba lebih keras. Krik. Pintu itu akhirnya terbuka sedikit, dan dari dalam keluar hembusan udara dingin yang membuat bulu kuduknya langsung berdiri. Ia mengarahkan senter ke dalam. Ruangan itu tampak lebih gelap dari yang lain, seolah cahaya enggan masuk ke sana. Di tengah ruangan ada meja panjang dengan kursi yang sudah patah satu kakinya. Di dinding belakang ada sebuah cermin besar yang retak di sisi kanan, dengan noda gelap di permukaannya seperti bekas jelaga. Rani mendekat menghapus debu di permukaan cermin dengan tangan, lalu bergumam kecil, "Wah, ini bisa dijadikan titik fokus desain kalau direnovasi." Tapi setelah debu hilang, ia sadar bahwa pantulannya terlihat aneh. Cermin itu tidak sepenuhnya menampilkan dirinya, hanya tubuhnya yang terlihat, sedangkan wajahnya kabur seperti tidak fokus. Ia mengerutkan dahi, memiringkan kepala, dan mengangkat senter lebih dekat. Tapi ketika cahaya menyentuh kaca itu, permukaannya tampak berdenyut halus, seolah sedang bernafas. Refleks Rani mundur 2 langkah. "Apaan tuh?" bisiknya. Ia menatap lagi, tapi kini cermin itu tampak normal. Tidak ada yang aneh. Mungkin matanya salah lihat. Ia menghela napas panjang, menuliskan catatan singkat di buku. Tapi saat pena menyentuh kertas, terdengar suara tok, tok, tok pelan dari lantai bawah. Ia berhenti menulis. Suara itu datang dari arah ruang tamu. Ia turun perlahan menuruni tangga satu persatu. "Halo, ada orang di bawah?" panggilnya. Tidak ada jawaban, tapi langkah-langkah kecil itu terus terdengar, berjalan pelan, kemudian berhenti di bawah tangga tempat Rani berdiri. Udara mendadak sunyi, bahkan jangkrik yang biasanya bersahutan siang hari ikut terdiam. Rani menunduk, menyorotkan senter ke bawah, tapi yang terlihat hanya lantai kayu berdebu. Tidak ada siapapun. Ia menelan ludah, lalu menunduk lebih dalam. Di sela bayangan kakinya sendiri, ia melihat sesuatu melintas cepat. Hitam, tipis, dan bergerak seperti asap. Rani mundur spontan hingga menabrak dinding. "Astagfirullah," ucapnya pelan. Ia menenangkan diri, berpura-pura tenang, tapi tangan kirinya gemetar. Ia tahu betul, tadi bukan bayangan biasa. Malamnya, setelah semua pekerja dari desa pulang dan rumah kembali sepi, Rani memutuskan untuk tidur di ruang bawah. Ia menyalakan lampu bohlam kuning tua yang redup dan mengatur kasur lipat di pojok ruangan. Angin dari jendela berhembus lembut, membawa aroma tanah lembab dari luar. Suara jangkrik dan katak sawah terdengar samar. Ia membuka laptop, mencoba menulis laporan, tapi pikirannya sulit fokus. Berkali-kali ia merasa seperti ada yang melintas di sudut matanya. Sekitar pukul 12 malam, ia menutup laptop dan mencoba tidur. Tapi tak lama kemudian, suara jangkrik itu tiba-tiba berhenti serentak. Hening, benar-benar hening. Tidak ada suara sama sekali, bahkan angin pun seperti berhenti. Dalam keheningan itu, terdengar pelan, tos-yentok langkah kaki. Dari arah lantai atas, Rani membuka mata, jantungnya langsung berdegup kencang. Ia menatap langit-langit yang gelap. Suara itu datang pelan, satu langkah demi satu langkah. Ia menegakkan tubuh, menatap ke atas, lalu berbisik lirih. "Pak, ada orang di atas." Tak ada jawaban. Tak ada, tapi langkah itu terus berlanjut. Tok, 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 makin cepat, makin berat, seolah seseorang sedang berlari kecil di atas kepalanya. Rani berdiri, mengambil senter di samping kasur dan menyalakannya ke arah tangga. Tapi tidak ada siapapun. Hanya suara lantai yang berderit di atas, berhenti tepat di bagian langit-langit tempat Rani berdiri. Siapa di atas? Suaranya gemetar, hening. Lalu, plak, terdengar sesuatu jatuh dari atas dan menetes ke lantai. Rani mendekat, menyorotkan cahaya, dan matanya langsung membesar. Cairan hitam pekat menetes dari celah lantai kayu di atasnya. Warnanya seperti tinta bercampur darah, dan baunya busuk sekali, seperti bangkai tikus yang sudah lama mati. Rani mundur, menahan napas, menatap langit-langit yang kini tampak basah oleh cairan itu. Dia menyorotkan senter lebih tinggi, dan di antara celah papan kayu yang retak,
tampak bekas kaki, tapi bentuknya tidak normal. Terlalu panjang untuk manusia, dengan jari-jari yang melengkung seperti cakar. Ya Allah, bisiknya pelan. Lalu, secara refleks ia bergumam lirih dalam bahasa Jawa lembut. Nuwun sewu kulo mboten ganggu. Menawi wonten sing jaga, kulo nyuwun pangapunten. Permisi, saya tidak bermaksud mengganggu. Kalau ada yang menjaga, mohon maafkan saya. Begitu kata itu keluar, suara langkah berhenti seketika. Tapi hawa dingin di ruangan makin kuat, sampai napasnya sendiri terlihat seperti asap. Lampu bohlam di atas kepalanya mulai berkedip pelan, lalu padam. Ruangan itu kini hanya diterangi cahaya senter kecil di tangan Rani yang bergetar hebat. Tiba-tiba, terdengar suara pelan di atas kepalanya, seperti sesuatu menyeret diri. Shhh. Klak, klak, papan lantai bergetar pelan, dan dari celah kecil itu sesuatu menetes lagi. Tapi kali ini bukan cairan, melainkan benda kecil yang jatuh ke lantai di depan kaki Rani. Dia menunduk pelan, menyorotnya dengan senter, dan menahan napas. Itu adalah potongan kecil kulit manusia, kering dan melengkung. Rani mundur dengan langkah gemetar. Ia ingin lari keluar, tapi tubuhnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya berubah menjadi lumpur. Hening sekali. Lalu dari arah tangga terdengar bunyi pelan, krak, krak, krak. Seseorang turun perlahan. Cahaya senter Rani diarahkan ke tangga, tapi yang terlihat hanyalah papan kayu kosong. Namun setiap kali langkah itu terdengar, anak tangga di depan matanya bergetar, seolah ada sesuatu yang benar-benar berjalan di sana. Dan ketika suara itu berhenti di anak tangga terakhir, udara mendadak membeku. Rani berbisik, "Siapapun kamu, jangan ganggu aku." Tapi suaranya sendiri hampir tidak terdengar. Dari kegelapan tangga, muncul sesuatu yang panjang merayap turun. Awalnya seperti rambut hitam basah, lalu tampak jelas bentuknya bukan rambut. Itu tangan. Tangan kurus dengan jari panjang, hitam, licin, menempel di anak tangga. Meraba-raba udara seperti mencari sesuatu. Ujung jarinya tajam, bergerak perlahan ke arah Rani. Rani berlari ke pintu depan, mencoba membukanya, tapi gagangnya macet. Ia memutar dengan keras, tapi tetap tak bergerak. Senter di tangannya berkedip, dan dalam kedipan terakhir itu, ia sempat melihat sesuatu di cermin kecil dekat pintu. Pantulan, wajahnya sendiri, tapi tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Ia menjerit sekuat tenaga, namun suaranya seolah ditelan udara. Tak ada yang keluar dari tenggorokannya. Semua terasa berputar. Dunia di sekitarnya seperti membeku. Ketika ia terbangun beberapa jam kemudian, matahari sudah muncul. Rumah itu kembali tenang. Tidak ada bekas cairan hitam di lantai. Tidak ada tanda apapun di tangga. Hanya dirinya yang tergeletak di lantai ruang tamu, dengan senter padam di tangan dan kamera yang pecah di sebelah. Ia bangun pelan, napasnya tersengal. Tenggorokannya kering dan suaranya serak saat berucap, "Apa yang terjadi semalam?" Tapi tidak ada yang menjawab. Saat ia melangkah ke pintu depan, ia perhatikan dinding di dekatnya. Ada bekas goresan panjang seperti cakaran. 4 garis hitam pekat membentuk sesuatu seperti simbol aneh. Ia tidak tahu artinya, tapi entah kenapa ia merasa itu tanda peringatan. Rani berdiri di teras rumah, menatap ke arah hutan yang diselimuti kabut tipis. Burung-burung di kejauhan berkicau, seolah dunia kembali normal. Tapi dalam dadanya, ia tahu sesuatu sudah berubah. Rumah itu bukan sekadar rumah tua. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Sesuatu yang tahu siapa dirinya, dan kini tahu bahwa ia datang sendirian. Dari arah bukit, angin bertiup pelan membawa suara samar. Rani menajamkan telinga, mencoba memastikan itu hanya suara dedaunan. Tapi di antara desiran itu, terdengar jelas. Suara berat berbisik lembut. "Wis tak delok saiki giliranmu sing meluning dhuwur." Rani menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Namun dari arah lantai 2, pintu salah satu kamar berderit terbuka sendiri perlahan sekali.
seolah mengundangnya naik. Pagi itu udara di desa terasa lembab, embun masih menempel di ujung dedaunan, dan kabut tipis menyelimuti jalan setapak menuju rumah Mak Ramlah. Ayam jantan baru saja selesai berkokok, menandakan pagi mulai menggeliat, tapi langkah Rani terasa berat. Matanya sembab, masih menyisakan bayangan malam yang membuatnya sulit tidur. Setiap kali ia pejamkan mata, ia masih bisa merasakan bunyi langkah itu. Langkah yang berhenti tepat di atas kepalanya. Mak Ramlah menyambutnya dengan senyum tipis. Perempuan tua itu duduk di kursi bambu, mengenakan kain batik lusuh dan kebaya coklat tua. Tangannya yang keriput memegang cangkir teh panas. Uapnya mengepul pelan di udara pagi. "Duduklah, Ndo, kau kelihatan pucat," katanya lembut. Rani duduk menatap ke arah teh yang disediakan di hadapannya. Tangannya sedikit gemetar. "Mak, aku nggak tahu apa yang kulihat semalam itu nyata, atau cuman halusinasi. Tapi aku dengar langkah di atas kepalaku, dan ada cairan hitam yang menetes dari langit-langit. Baunya busuk banget." Mak Ramlah terdiam sejenak menatap Rani lama, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu perempuan tua itu menarik napas panjang. "Rani, kau harus tahu, rumah itu bukan rumah biasa. Dulu, waktu aku masih kecil, orang-orang di desa sudah menghindari jalan yang melewati depan rumah itu. Tapi ada satu orang yang masih suka duduk di sana, di bawah pohon besar di halaman rumah itu. Seorang laki-laki tua bernama Samin. Nama itu langsung menarik perhatian Rani. Samin, sama seperti yang Mak sebut tadi malam. Mak Ramlah mengangguk pelan. "Iya, dulu dia pekerja di rumah itu. Waktu zaman Belanda, orang-orang bilang dia pintar tapi juga aneh. Dia bisa menyembuhkan orang sakit tapi juga bisa bikin orang celaka kalau marah. Banyak yang bilang Samin punya ilmu hitam. Tapi waktu itu, siapa yang peduli? Orang-orang hanya ingin selamat, Nduk." Mak Ramlah meletakkan cangkirnya, lalu memandang jauh keluar jendela ke arah bukit tempat rumah itu berdiri. Rumah itu dulu megah besar, dengan jendela kaca yang berkilau. Tapi di dalamnya, tangisan sering terdengar. Para pekerja sering dipukul. Bahkan ada yang nggak pernah keluar lagi setelah dipanggil masuk ke ruang bawah tanah. Rani menelan ludah. Suara Mak Ramlah semakin pelan tapi berat. "Samin dulu disiksa. Katanya dia dituduh mencuri. Padahal dia cuma ambil sedikit makanan untuk anaknya yang kelaparan." Tuan Belanda itu marah besar, memerintahkan orang-orangnya memukul Samin sampai hampir mati. Sebelum napas terakhirnya, Samin cuma bilang satu kalimat, "Aku ora bakal lungo, aku tetep nang kene. Sanajan orang duwe rai, aku isi bisa ndelok kowe kabeh." Rani terdiam. Kalimat itu bergema di kepalanya. Bahasa Jawa yang tidak sepenuhnya ia pahami, tapi cukup membuat bulu kuduknya berdiri. "Apa artinya, Mak?" Tanyanya pelan. Mak Ramlah menatapnya lurus. "Artinya dia tidak akan pergi. Dia akan tetap di sana, meski tanpa wajah. Tapi masih bisa melihat semua orang yang mencoba mengusirnya." Rani menarik napas, mencoba berpikir logis. "Tapi itu kan cuma kutukan, Mak. Cerita lama. Nggak mungkin benar-benar terjadi." Mak Ramlah hanya tersenyum pahit. "Kau pikir orang desa ini bodoh, Ndo? Banyak yang sudah mencoba membersihkan rumah itu. Ada yang bawa ustaz, ada yang bawa pendeta, bahkan dukun dari kampung sebelah. Tapi tiap kali mereka datang rumah itu, menolak. Ya, pernah waktu dukun itu baca doa di ruang tamu, tiba-tiba semua lilin padam bersamaan. Suhu jadi dingin banget. Dan waktu mereka buka mata, orang yang tadi berdiri di pojok ruangan sudah nggak punya wajah. Hanya kulit kosong. Sejak itu rumah itu ditinggalkan lagi." Rani merinding. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tetap ingin tahu. Rasa takut dan penasaran seperti beradu dalam dadanya. Kalau begitu, kenapa pemerintah desa masih mau jadikan rumah itu homestay? Mak Ramlah tertawa kecil tapi nadanya getir. "Uang, Enduk. Mereka pikir bisa menutup semua cerita lama dengan cat baru dan lampu indah. Tapi kutukan nggak hilang hanya karena dindingnya dicat ulang." Rani diam. Angin masuk dari celah jendela meniup gorden tipis di dapur. Suaranya berdesir lembut. Tapi di telinga Rani terasa seperti bisikan samar. Mak Ramlah kemudian berdiri perlahan. "Kalau kau tetap ingin lanjut survei, bawalah ini." Ia masuk ke kamarnya lalu keluar membawa sepotong kain kecil berwarna hitam yang dilipat rapi. "Ini kain kafan bekas peninggalan orang zaman dulu. Jangan dibuka, jangan ditaruh di lantai. Simpan di tasmu. Kalau kau dengar langkah malam nanti, cukup pejamkan mata dan sebut dalam hati,
Aku orang delok, aku ora krungu. Jangan sekali-sekali jawab panggilannya. Rani menatap kain itu ragu. Maksudnya ini untuk jaga-jaga? Untuk menipu pandangannya? Iblis tanpa wajah itu cuma bisa melihat yang melihatnya. Kalau kau berpura-pura buta, dia tak akan mendekat. Rani mengambil kain itu dengan hati-hati, menyimpannya di tas. Dalam hati ia berpikir, mungkin ini cuma sugesti, tapi sesuatu dalam tatapan Mak Ramlah membuatnya enggan menolak. Saat ia hendak pamit, Mak Ramlah sempat berkata pelan, hampir seperti gumaman. Kau tahu kenapa rumah itu selalu berdiri lagi meski dirubuhkan? Rani berhenti di depan pintu. Kenapa, Mak? Mak Ramlah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Karena pondasinya bukan dari batu, tapi dari tubuh orang-orang yang dikorbankan. Termasuk Samin. Ucapan itu membuat Rani membeku di tempat. Angin yang tadi sejuk kini terasa menusuk tulang. Ia menatap kembali ke arah bukit. Dan samar-samar di antara kabut pagi, terlihat siluet rumah tua itu berdiri sendirian. Seolah menatap balik menantang siapapun yang berani mendekat. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah tua itu, jalan setapak terasa lebih sunyi. Tak ada suara ayam, tak ada anjing menggonggong. Hanya suara angin yang sesekali berdesir di telinga. Seperti bisikan halus memanggil namanya. Rani, ia berhenti menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkahnya. Sampai di depan rumah itu, Rani berdiri memandangi pintu tua yang kemarin terbuka sendiri. Sekarang tertutup rapat, tapi di permukaannya ia melihat sesuatu yang belum ada sebelumnya. Bekas sidik tangan hitam, besar, seperti terbakar ke dalam kayu. Mak Ramlah cuma nakut-nakutin. Gumamnya lirih, mencoba menenangkan diri. Tapi suara hatinya bergetar. Dia tahu malam nanti, mungkin sesuatu akan datang lagi. Dan saat angin bertiup dari arah hutan, Rani mendengar suara samar dari kejauhan. Pelan, berat, dan jelas bukan suara manusia. Aku isi kene. Tubuh Rani langsung merinding, tapi ia memaksa diri masuk ke rumah itu lagi. Tak tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam yang mengubah segalanya. Malam itu udara terasa berat, seolah setiap hembusan angin membawa bisikan yang menekan dada. Rani duduk di ruang tengah rumah tua itu dengan buku catatan di pangkuannya. Lampu bohlam redup menggantung di langit-langit, bergoyang pelan karena angin yang menyusup lewat celah dinding. Sesekali ia menatap peta denah yang sudah setengah jadi, berusaha mengabaikan suara-suara kecil di luar jendela. Suara ranting bergesekan, gemerisik daun, dan detak langkah samar di halaman. Ia mencoba fokus. Kertasnya bergetar sedikit setiap kali ia menarik garis dengan pensil. Entah karena tangannya gemetar, atau karena meja kayu tua di depannya seperti ikut berdenyut. Dalam hati ia berkata bahwa semua yang ia alami hanyalah efek kelelahan dan sisa ketakutan dari cerita Mak Ramlah. Ia tidak ingin mempercayai hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Tapi di rumah itu, logika seolah kehilangan tempatnya. Sekitar pukul 10 malam, Rani memutuskan untuk menyelesaikan denah lantai 2. Tangga kayu berderit pelan saat diinjaknya, mengeluarkan suara krik yang panjang dan berulang. Setiap langkah terasa seperti melangkah ke dalam sesuatu yang lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih dingin. Begitu tiba di lantai 2, hawa berubah. Seolah udara di sana lebih padat, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik bayangan. Ia menyalakan senter, menyinari sepanjang lorong sempit yang dipenuhi pintu-pintu kamar tua. Beberapa pintu tertutup rapat, yang lain terbuka sedikit, memperlihatkan ruangan kosong dengan debu tebal dan jaring laba-laba di pojokan. Tapi saat ia berjalan melewati kamar mandi tua di ujung lorong, langkahnya terhenti sendiri. Cermin besar di dalam kamar mandi itu tiba-tiba berembun. Padahal udara malam itu kering, dingin, tapi tidak lembab. Rani memiringkan kepala, mencoba mencari sumber embun itu. Tidak ada air, tidak ada uap. Tapi embun itu seolah muncul dari dalam kaca, bukan dari luar. Ia mendekat perlahan. Sinar senter di tangannya bergetar kecil saat diarahkan ke cermin. Di permukaan kaca yang mulai berembun, samar-samar muncul bentuk. Did you see point where sits around when there's tiba orangnya? Rani, refleks menoleh cepat naik kosong. Tak ada siapapun, hanya ruangan gelap dengan dinding berlumut. Gemis menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi ketika ia kembali menatap cermin itu, bayangan itu masih ada, bahkan lebih jelas dari sebelumnya.
Wajahnya tidak punya mata, tidak punya hidung, tidak punya mulut, cuma kulit halus polos tanpa ekspresi. Tapi di balik kesunyian itu, entah dari mana datangnya, Rani mendengar suara berat berbisik dari arah cermin. "Jangan usir aku." Rani terpaku. Tubuhnya kaku, matanya tak bisa berpaling. Ia ingin menjerit tapi suaranya tercekat. Bayangan itu bergerak pelan ke depan. Langkahnya tak terdengar tapi bayangannya semakin besar di dalam cermin, seolah sedang mendekat ke permukaan kaca. "Siapa kau?" bisik Rani dengan suara parau. Tak ada jawaban, hanya suara napas berat dari balik kaca. Lalu tiba-tiba, embun di cermin itu mengalir ke bawah seperti darah. Bentuknya pekat hitam dan mengeluarkan bau besi yang kuat. Rani mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak dinding. Saat itulah, sesuatu muncul dari dalam kaca, tangan panjang berwarna hitam legam. Ujung jarinya tajam seperti arang yang terbakar. Tangan itu menembus permukaan kaca yang seolah menjadi cairan, bergerak perlahan ke arah bahunya. Rani menjerit pelan, tapi tak ada yang mendengar. Ia menjatuhkan kameranya. Suaranya memantul di seluruh ruangan. Dengan panik ia berlari ke tangga, hampir terpeleset karena debu tebal di lantai kayu. Ia terus turun sambil terengah-engah, menabrak meja di ruang bawah, menjatuhkan vas bunga tua hingga pecah berantakan. Ia berlari keluar rumah, membuka pintu dengan kasar dan berlari ke halaman depan. Udara malam menampar wajahnya, tapi di tengah napasnya yang tersengal, ia masih bisa mendengar suara dari dalam rumah. Suara langkah lambat menuruni tangga, satu persatu. Tok, tok, tok. Rani memeluk tubuhnya sendiri, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya halusinasi. Tapi suara itu berhenti tepat di balik pintu. Dan di jendela dari arah ruang tamu, ia melihat sesuatu berdiri diam menatap ke arahnya. Wajahnya tetap tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Tapi entah bagaimana Rani merasa sosok itu sedang tersenyum padanya. Pagi harinya, Rani terbangun di kursi teras. Entah kapan ia tertidur. Matahari sudah tinggi, tapi hawa dingin masih tertinggal di kulitnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu cuma mimpi buruk. Tapi ketika ia masuk ke rumah lagi, cermin di kamar mandi lantai 2 kini retak. Dan di tengah retakan itu ada bekas sidik jari hitam yang menempel dari dalam kaca. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rani mencoba fokus menyelesaikan tugasnya. Tapi setiap kali ia menatap cermin, bahkan cermin kecil di kamarnya sendiri, ia selalu merasa seperti ada sepasang mata yang memperhatikannya. Padahal bayangan di cermin hanya dirinya sendiri. Tapi setiap kedipan terasa seperti bukan miliknya. Suatu sore, Rani menemukan sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. Saat membersihkan lantai atas, ia melihat potongan kayu longgar di dekat dinding. Ia coba buka, dan di baliknya ada ruang kecil seperti lemari rahasia. Di dalamnya terdapat foto-foto tua yang sudah menguning, sebagian sobek, sebagian penuh bercak hitam. Salah satu foto menampilkan seorang pria berpakaian lusuh, berdiri di depan rumah itu dengan tatapan tajam ke arah kamera. Di bawah foto itu tertulis nama dengan tinta pudar. Samin Rani menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Di foto lain, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Wajah para pekerja lain yang difoto bersama, tapi salah satu dari mereka tidak punya wajah. Bukan karena sobek atau rusak. Tidak. Bagian wajahnya benar-benar polos, bersih seperti dihapus. Tiba-tiba angin berhembus kuat membuat pintu di belakangnya terbanting keras. Rani terlonjak. Foto-foto itu berhamburan ke lantai, dan di antara tumpukan itu, ia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Sebuah foto baru, seolah belum lama dicetak. Dalam foto itu ada dirinya sendiri, berdiri di depan rumah itu. Tapi yang membuatnya terdiam adalah wajahnya di foto itu hilang, tangannya gemetar. Ia mundur perlahan, mencoba berpikir jernih. Tidak, ini nggak mungkin. Namun tiba-tiba di lantai kayu di bawah kakinya, terdengar bunyi ketuk pelan, seperti seseorang mengetuk dari bawah lantai. Tok, 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 3 kali. Rani berlari ke arah tangga, tapi sebelum ia turun, pandangannya menangkap sesuatu di ujung lorong. Sosok hitam berdiri di sana, kali ini lebih jelas. Tubuhnya tinggi kurus, kulitnya legam. Dan di tempat wajahnya hanya ada kulit rata yang bergetar pelan seperti napas. Jangan usir aku. Suaranya bergema lagi, lebih berat, lebih dalam. Rani berlari tanpa menoleh, menuruni tangga dengan napas tersengal.
Tapi entah kenapa, setiap langkahnya terasa berat seperti lantai menahan kakinya. Udara di rumah itu semakin dingin, sampai ia bisa melihat uap napasnya sendiri. Begitu ia sampai di bawah, ia melihat cermin kecil di dinding ruang tamu bergetar pelan. Juna mendekat tanpa sadar, dan di dalam pantulannya ia melihat sesuatu. Sosok tanpa wajah itu berdiri tepat di belakangnya. Tapi kali ini, di tangan sosok itu ada sesuatu. Di sebuah wajahnya sendiri. Rani menjerit keras melempar cermin itu hingga pecah. Pecahannya berhamburan di lantai, tapi di setiap pecahan kecil, bayangan itu masih ada. Berkali-kali lipat, tersenyum tanpa mulut. Ia menutup matanya rapat-rapat dan teringat pesan Mak Ramlah. Aku orang delo, aku orang krungu. Ia mengulanginya dalam hati berkali-kali. Dunia terasa berputar, napasnya sesak sampai semuanya gelap. Ketika ia sadar malam sudah larut. Rumah itu sunyi, tapi di lantai dekat pecahan kaca, ada sesuatu yang membuatnya ingin menjerit lagi. Sebuah tulisan muncul dari darah tipis yang menetes dari dinding. Sekarang kau milikku. Rani mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu satu hal, rumah ini sudah menandainya. Dan malam berikutnya, tidak akan ada cermin yang aman lagi. Suara jangkrik di luar rumah terasa makin samar, seperti ditelan oleh hawa dingin, yang merambat pelan dari balik dinding kayu lapuk itu. Rani berdiri terpaku di depan pintu masuk rumah tua, menatap kusen berdebu, yang kini tampak seperti mulut besar siap menelannya. Ia tahu akal sehatnya menolak untuk kembali, tapi entah kenapa langkah kakinya tetap maju. Angin malam menyusup pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih tajam, bau anyir, seperti darah yang lama mengering. Lampu kecil di depan rumah berkelap-kelip dan suara ranting patah terdengar dari arah pekarangan. Kenapa aku balik lagi ke sini? Gumamnya lirih. Yoya menggenggam kamera kecil yang sudah hampir tak berfungsi. Senter di tangannya bergetar, bukan karena angin, tapi karena tangannya sendiri gemetar hebat. Begitu ia membuka pintu, engselnya berdecit panjang. Suara itu menggema ke seluruh ruangan, seolah membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur. Langkahnya berhenti tepat di ruang tengah. Semua perabotan masih di tempat semula. Kursi kayu tua, meja bundar dengan taplak penuh debu, dan lukisan keluarga Belanda yang warnanya mulai pudar. Tapi kali ini ada yang berbeda. Udara di dalam rumah terasa lebih berat, lebih pekat. Setiap napas yang ia hirup seperti tersangkut di tenggorokannya. Rani menatap tangga ke lantai 2. Tangga yang semalam membuatnya nyaris gila karena suara langkah-langkah misterius itu. Tapi malam ini tangga itu diam. Terlalu diam, ia menelan ludah. Aku cuma mau lihat, cuma mau tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kakinya melangkah naik satu persatu. Kayu tua berderit di setiap pijakan. Ketika sampai di anak tangga terakhir, hawa dingin itu langsung menyambutnya seperti kabut tipis yang menempel di kulit. Koridor gelap itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dan di ujungnya, tampak pintu kamar dengan cahaya samar di balik celahnya. Rani menatapnya. Cahaya itu berdenyut pelan, seperti napas. Ia mendekat. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan yang menahan kakinya dari bawah lantai. Sesekali terdengar bunyi seperti bisikan kecil, tapi terlalu cepat untuk dipahami. Sampai akhirnya Rani menyentuh gagang pintu itu. Perlahan ia dorong, dan di dalamnya ia melihat dirinya sendiri. Sosok perempuan duduk di pojok ruangan, memakai jaket abu-abu yang sama, rambut yang sama, bahkan posisi duduk yang sama seperti dirinya saat merekam video semalam. Tapi yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah wajah perempuan itu. Polos, datar, tanpa mata, hidung, atau mulut. Ya Tuhan. Rani mundur setapak, tapi perempuan tanpa wajah itu bergerak. Lehernya menoleh pelan, menatap arah Rani tanpa mata, tapi entah kenapa, Rani tahu tatapan itu menusuk ke dalam jiwanya. Tolong aku. Suara itu muncul tapi bukan dari mulut. Suaranya terdengar langsung di kepala Rani. Suaranya sendiri. Rani memegang dadanya, napasnya berat. Siapa kamu? Sosok itu berdiri. Gerakannya aneh, seperti tidak punya sendi, melengkung tapi tenang. Aku adalah kamu, katanya pelan namun penuh gema. Yang tidak bisa pergi dari sini. Aku nggak ngerti. Maksudmu apa? Rani berteriak, hampir menangis. Sosok itu mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di lantai kayu. Seperti cairan hitam menetes dari tubuhnya.
Semua yang datang ke rumah ini kan menggantikan yang sebelumnya. Rani menggeleng kuat-kuat. Enggak mungkin. Aku cuma peneliti. Aku cuma mau buat dokumenter, aku nggak ada urusan sama arwah atau apapun di sini. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Bau busuk makin kuat, menusuk sampai ke kepala. Kau sudah melihat wajahku. Sekarang, giliranmu yang akan menghilang. Seketika lampu di kamar itu padam. Gelap total. Rani menjerit dan berlari ke arah tangga. Tapi di tengah jalan, koridor rumah itu berubah. Dindingnya bergelombang seperti hidup. Pintu-pintu bergeser sendiri. Suara langkah kaki menggema dari segala arah. Tok, 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 tok. Bercampur dengan bisikan yang makin keras. Rani, lihat aku. Kowe wis bali tu. Suara terakhir itu membuat tubuhnya lemas. Itu suara Mak Ramlah. Tapi dari mana? Rani berlari ke arah suara itu, berharap keluar dari rumah. Tapi yang ia temukan justru adalah ruang tamu yang sama seperti tadi. Padahal, ia sudah berputar 2 kali. Rumah itu seperti memutar dirinya dalam lingkaran. Napasnya terengah. Tolong siapapun. Lalu di tengah ruangan, cermin besar berdiri. Cermin yang sama dari kamar mandi. Tapi kali ini permukaannya tak lagi memantulkan bayangan. Dia melihat rumah itu di dalamnya, tapi dari sudut yang berbeda. Dan di dalam pantulan itu terlihat sosok dirinya. Berdiri di tangga menatap ke arah Rani. Bukan mungkin, fisiknya gemetar. Ia menoleh ke arah tangga di belakangnya, kosong. Tapi di cermin, bayangan itu tersenyum. Pelan-pelan tangan hitam muncul dari permukaan cermin. Bukan satu tapi banyak. Tangan-tangan kurus panjang, seolah ingin meraih tubuhnya. Rani berlari, tapi lantai rumah seperti lengket. Setiap langkahnya terasa seperti menapak di lumpur. Tangan-tangan itu makin dekat, beberapa sudah menyentuh ujung jaketnya. Lepas! Lepas aku! Ia meronta sekuat tenaga. Tiba-tiba, suara keras terdengar, seperti kaca pecah. Semua lenyap. Rani terjatuh di tengah ruang tamu. Tubuhnya gemetar hebat. Dia melihat sekeliling. Rumah itu kini gelap dan hening. Tak ada cahaya, tak ada bayangan. Hanya dirinya, atau setidaknya, ia pikir begitu. Dari arah tangga, muncul langkah pelan. Tok, tok, tok. Rani menahan napas, senter di tangannya diarahkan ke arah suara. Dan kali ini, yang muncul bukan sosok tanpa wajah, tapi Mak Ramlah. Tapi ada yang salah. Wajah Mak Ramlah tampak dingin, matanya hitam seluruhnya, tanpa putih sama sekali. Kowe durung ngerti, Ndok, katanya lirih. Omaku wi ora pengen ditinggal sepi. Saben wong sing mlebu kudu ana gantine. Rani terpaku. Mak, itu maksudnya apa? Mak Ramlah tersenyum, tapi senyum itu kaku. Samin ora mati ndak dia mau ngalih wujud. Saiki oma iki wis nduweni awak anyar. Siapa awak anyar itu? Rani hampir tak berani bertanya. Mak Ramlah menunduk, lalu menatap Rani lekat-lekat. Kowe, seketika lampu-lampu bohlam tua menyala sendiri. Dinding bergetar, udara berdesis, dan dari setiap sisi ruangan muncul wajah-wajah tanpa fitur, menatap Rani dari kegelapan. Rani menjerit histeris dan berlari ke pintu depan, tapi pintu itu tertutup rapat, seolah menyatu dengan tembok. Ia menghantamnya berulang kali, tapi kayu itu seperti batu. Keluar. Ku mau keluar. Namun dari belakang terdengar suara berbisik lembut. Suaranya sendiri. Kamu enggak perlu keluar, Rani. Kamu sudah di sini selamanya. Sesuatu menyentuh bahunya. Dingin, licin, dan berat. Ia menoleh cepat. Sosok tanpa wajah itu kini berdiri di belakangnya, tapi kali ini tubuhnya utuh. Seperti manusia biasa. Perlahan, wajah tanpa fitur itu mulai berubah, membentuk hidung, mata, dan bibir. Dan wajah itu adalah wajah Rani sendiri. Rani mundur ketakutan. Tidak, itu bukan aku. Bukan aku. Tapi suara itu tertawa pelan. Tawa yang sama seperti miliknya. Kamu pikir kamu masih di dunia yang sama? Langit-langit rumah tiba-tiba terbuka seperti kabut tersibak. Gelimesi saat cahaya samar, seperti dari dunia luar. Tapi di baliknya hanya gelap yang berputar. Sosok itu mendekat, menyentuh pipinya. Sekarang aku yang keluar, kamu yang tinggal. Tubuh Rani seolah tersedot ke belakang. Gili mencoba menjerit, tapi suaranya tertelan kegelapan. Tangan-tangan hitam itu kembali muncul, menarik tubuhnya ke dalam lantai. Dia melihat sosok kembarannya berjalan ke arah pintu, tersenyum tipis, dan membuka pintu yang tadi tak bisa ia buka. Udara malam dari luar masuk, tapi Rani hanya bisa menatap dari dalam bayangan. Dia berteriak, tapi tak ada yang mendengar. Lalu semuanya redup.
Beberapa hari kemudian warga desa melihat seorang perempuan keluar dari rumah tua itu. Wajahnya pucat tapi senyumnya tenang. Mereka mengira itu Rani yang akhirnya selesai meneliti. Tapi Mak Ramlah hanya diam, menatap dari jauh. Perempuan itu lewat di depannya, menatap Mak Ramlah sebentar dan berkata, "Matur nuwun, Mak, aku wis ngerti saiki." Mak Ramlah membalas dengan lirih, "Sing sabar enduk, oma iku ora nate lali." Perempuan itu pergi, menghilang di jalan desa. Tapi malamnya, dari rumah tua itu terdengar suara langkah pelan lagi. Tek, tek, tum. Dan dari jendela atas, seseorang terlihat berdiri menatap keluar, tanpa wajah. Pagi di desa itu terasa aneh. Kabut yang biasanya perlahan menipis menjelang matahari naik, kali ini menggantung lebih lama. Udara lembab, dan suara ayam jantan yang biasanya riuh. Entah kenapa terdengar pelan seolah enggan memecah kesunyian. Mobil putih milik Rani masih terparkir rapi di depan rumah tua itu. Debu tipis menempel di kaca depannya, menandakan semalaman tak bergerak. Warga yang lewat menatapnya penuh tanda tanya. Tak ada yang berani mendekat, tapi bisik-bisik sudah menyebar ke seluruh penjuru desa sejak pagi. "Loh, mobilnya Rani masih di sana," bisik seorang bapak tua di warung kopi. "Tapi semalam aku ndak lihat dia keluar loh. Paling dia nginep di rumah itu," sahut yang lain. "Tapi ya kok ora keluar-keluar sampai pagi." Mak Ramlah duduk di bangku kayu dekat warung itu. Wajahnya terlihat tegang. Matanya menatap ke arah rumah di kejauhan yang kini tampak semakin suram di bawah kabut. Sejak subuh tadi, ia sudah punya firasat buruk. Firasat yang membuat perutnya mual dan jantungnya berdebar. Ndak mungkin dia masih di dalam, gumamnya pelan. Nduk Rani iku wongnya ora berani nginep sendirian. Wingi we wis nangis-nangis pas krito soal cermin. Akhirnya Mak Ramlah berdiri. "Aku tak nyusul. Nek ora dicek saiki, bisa kenapa-kenapa bocah itu." Beberapa warga yang mendengar langsung ikut. Tak ada yang mau membiarkan perempuan tua itu pergi sendirian ke rumah yang sejak lama. Jadi sumber ketakutan seluruh desa. 5 orang berjalan menembus kabut pagi. Langkah mereka pelan seperti menahan sesuatu yang berat. Jalan setapak menuju rumah itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dan setiap kali angin berhembus, pohon bambu di sekitar pekarangan mengeluarkan suara kresek-kresek seperti bisikan. Begitu sampai di depan gerbang kayu yang sudah lapuk, salah satu warga, Pak Sarto, membuka gembok kecil yang tergeletak di tanah. "Kok gemboknya wis kebuka, Mak?" Mak Ramlah hanya diam. Ia bisa merasakan hawa dingin yang merambat dari balik celah pintu rumah itu. Mereka masuk perlahan. Suara lantai kayu berderit, dan bau anyir langsung menyeruak dari arah dalam. Tidak menyengat, tapi cukup membuat perut mual. Ruang tamu tampak berantakan. Beberapa barang tergeletak di lantai. Buku catatan, senter, dan kain selimut yang basah sebagian. Tapi mereka ada tanda-tanda Rani. "Rani, nduk koe nang endi?" teriak Mak Ramlah, suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya suara burung gagak dari luar jendela, dan angin yang membuat pintu di lantai 2 terbuka sendiri dengan suara krek. Semua orang menatap ke atas. Pandangan mereka bertemu, tapi tak satu pun yang mau naik duluan. Akhirnya Mak Ramlah mengambil napas panjang dan berkata lirih, "Yo wis, aku sing disik. Nek ana opo-opo podo nyusul." Langkahnya pelan tapi mantap. Tangga itu bergetar di setiap pijakan, seperti berusaha menolak orang yang naik. Di lantai 2 suasana jauh lebih dingin. Juli si biswin dari buang lorong ada suara tetesan air. Tik, tik, tik. Mak Ramlah berjalan ke arah kamar mandi. Pintu kayu itu sedikit terbuka, dan dari celahnya keluar cahaya samar, yang mendorongnya perlahan. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, semua warga yang ikut menahan napas. Di lantai kamar mandi, tergeletak kamera kecil berwarna hitam. Kamera milik Rani. "Ma, iki kameranya Rani," kata Pak Sarto dengan suara gemetar. Ia mengambilnya dan menekan tombol daya. Lampu kecil di sisi kamera menyala. Masih ada sisa baterai. Di layar muncul video terakhir yang direkam. Rani terlihat duduk di depan cermin besar. Wajahnya pucat, matanya merah seolah habis menangis. "Aku nggak bisa keluar." Suaranya lirih, hampir seperti berbisik. "Dia menahanku. Dia nggak mau aku pergi." Lalu video itu bergetar, seperti ada yang menarik kamera dari tangannya. Terdengar napas berat, diikuti suara langkah pelan di belakangnya. Rani menoleh ke arah kamera, matanya membesar ketakutan. "Ma, tolong aku."
Dan setelah itu, kamera terjatuh ke lantai. Posisi lensanya miring tapi masih merekam. Dalam beberapa detik berikutnya, muncul bayangan di belakang Rani. Bayangan itu perlahan mendekat ke kamera. Sosoknya tinggi, kurus, seluruh tubuhnya seperti dilapisi kulit basah yang belum terbentuk sempurna. Wajahnya polos, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Namun sebelum video berhenti, di detik terakhir, sesuatu tampak jelas di layar. Permukaan kulit sosok itu mulai mereka, seperti mencoba membentuk sesuatu, bentuk wajah, dan wajah itu mirip sekali dengan wajah Rani. Semua yang melihat menahan napas. Beberapa bahkan mundur selangkah tanpa sadar. Ya Allah, bisik salah satu warga. Iki opo, Mak? Mak Ramlah tidak menjawab. Ilya menatap layar kamera itu lama sekali, sampai air matanya menetes. Aku wis ngomong karo bocah iki. Ojo dibales nek ono sing nyeluk. Katanya lirih, setengah untuk dirinya sendiri. Tiba-tiba suara keras terdengar dari lantai bawah. Brak, semua orang manoleh, kayak ada yang jatuh. Teriak Pak Sarto. Mereka bergegas turun, tapi begitu sampai di ruang tamu, semuanya berhenti mendadak. Pintu depan rumah itu kini tertutup rapat. Padahal tadi terbuka. Mak Ramlah mencoba membukanya, tapi pintu itu seperti dikunci dari dalam. Yuneyauri kualet kuanis, tapi tetap tak bergerak. Kemudian, dari arah tangga terdengar langkah pelan. Tok, tok, tok. Semua orang menatap ke atas. Tangga itu kosong, tapi langkahnya terus terdengar, seperti ada yang berjalan di atas kepala mereka. Pak Sarto menelan ludah. Mak, iki pieto? Ora ana wong tapi ana sing melaku-melaku. Mak Ramlah menatap sekeliling. Suaranya pelan tapi tegas. Wis ayo metu kabeh. Omah iki ora gelem diobrak-abrik maneh. Mereka bergegas ke arah jendela untuk keluar. Satu persatu melompat keluar rumah, meninggalkan suasana yang makin mencekam. Begitu Mak Ramlah menjadi orang terakhir yang keluar, angin tiba-tiba berhembus kencang dari dalam rumah. Daun pintu menutup keras dengan suara dug. Semua orang terdiam di halaman, menatap rumah itu. Tak ada suara lagi. Beberapa menit berlalu. Hanya bunyi dedaunan dan napas mereka sendiri yang terdengar. Lalu, dari jendela lantai 2, sesuatu bergerak. Bayangan seseorang berdiri di sana. Sekilas tampak seperti Rani. Rambut panjang, pakaian yang sama. Tapi wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Hanya bentuk samar, tanpa fitur. Salah satu warga berteriak, itu dia. Itu Rani. Tapi Mak Ramlah langsung menegurnya. Ojo diundang. Ojo disaut. Sengono neng kana kui dudu Rani maneh. Bayangan itu menunduk perlahan, lalu mundur ke dalam rumah. Dan setelah itu rumah itu kembali diam, seperti tidak pernah dihuni siapapun. Hari-hari berikutnya, kabar hilangnya Rani menyebar cepat. Polisi datang, tapi mereka pun tak bisa menemukan apapun. Tidak ada tanda-tanda perkelahian, tidak ada jejak darah, bahkan tidak ada sidik jari baru di dalam rumah. Yang tersisa hanya kamera itu. Kamera yang kemudian dibawa sebagai barang bukti. Tapi setiap kali seseorang mencoba memutar rekamannya lagi, video itu tidak mau terbuka. Layarnya hanya menampilkan gambar kabur, seperti kabut tebal menutupi semuanya. Beberapa hari kemudian, warga mulai melihat hal-hal aneh. Ada yang bilang, malam-malam suka terdengar suara perempuan menangis dari arah rumah itu. Kadang terdengar langkah kaki naik turun tangga. Kadang suara seseorang berbicara pelan, seolah sedang merekam sesuatu. Dan kadang di kaca jendela lantai 2, tampak sosok perempuan berdiri diam, menatap keluar. Wajahnya datar, tanpa mata, tanpa senyum. Mak Ramlah berhenti keluar rumah sejak saat itu. Setiap kali ada orang yang bertanya soal Rani, ia hanya menggeleng pelan. Rani iku bocah apik, katanya suatu sore sambil menatap jauh ke arah rumah tua itu. Tapi omah kuwi ora bakal ngecul ke sapa wesing wis melebu atine. Artin opo omah? Tanya salah satu warga. Artin, yen omah kuwi wis milih sapa sing dadi penghune. Ora bakal ganti-ganti ana jiwa anyar sing melebu ganteni. Warga saling pandang. Tidak ada yang menanggapi. Mereka tahu betul, tak ada yang akan berani masuk ke rumah itu lagi. Tapi rumor tetap menyebar. Beberapa anak muda yang nekat datang malam-malam untuk uji nyali, mengaku melihat cahaya dari dalam. Yang mendengar suara perempuan berkata pelan, "Jangan usir aku." Ada juga yang melihat bayangan perempuan berdiri di depan cermin, menatap kosong.
Salah satu dari mereka bahkan bersumpah sempat melihat wajah Rani di dalam pantulan kaca mobil saat mereka melarikan diri. Wajah itu menatap dari belakang, tapi tanpa ekspresi, tanpa mata. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mendekat. Rumah itu benar-benar kosong, tapi dari kejauhan, selalu tampak seperti ada kehidupan di dalamnya. Lampu tua kadang menyala sendiri, dan di malam tertentu, terdengar langkah kaki di lantai 2 yang berhenti tepat di atas pintu depan. Mak Ramlah kadang masih berdiri di jendela rumahnya, memandang rumah itu dari jauh. Ia tahu setiap kali langkah itu terdengar, berarti penghuni rumah sedang mencari sesuatu, atau seseorang yang baru untuk menggantikan yang lama. Suatu malam saat hujan turun deras, Mak Ramlah terbangun karena mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, 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 Ma. Suara lembut itu memanggil dari luar. Mak, tolong bukain. Mak Ramlah membeku. Suara itu, suara Rani, tangannya gemetar. Yun hampir membuka pintu, tapi kemudian teringat ucapannya sendiri. Kalau kau dengar suara langkah, jangan sekali-sekali balas manggil. Ia mundur perlahan, menutup telinganya, dan berdoa pelan. Di luar, suara itu berubah. Bukan lagi lembut, tapi datar. Mak, aku kangen. Lalu suara itu berhenti. Ketika pagi tiba, di depan pintu rumah Mak Ramlah ditemukan kamera hitam. Kamera yang sama, layarnya retak. Tapi saat dinyalakan, video pendek muncul selama 2 detik, menampilkan wajah seseorang menatap langsung ke kamera. Wajah itu tanpa fitur, dan dari kejauhan dari arah rumah tua itu kembali terdengar langkah pelan. Tok, tok, tok. Malam sudah turun saat hujan mulai mengguyur lembut pekarangan rumah tua itu. Rumah peninggalan kolonial yang dulu ditinggalkan Rani kini tampak lebih usang, tapi anehnya, lebih hidup dari sebelumnya. Rumput liar menjalar di dinding bata. Jendela tua yang retak seperti menatap balik siapapun yang berani datang. Setelah berbulan-bulan dibiarkan terbengkalai, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyek renovasi. Alasannya sederhana. Rumah itu terlalu bersejarah untuk ditinggalkan, dan kisah hilangnya Rani dianggap hanya bumbu mistis dari orang desa yang suka melebih-lebihkan cerita. Bagas, seorang arsitek muda dari Medan, ditugaskan memimpin tim baru itu. Sherry dikenal skeptis dan rasional. Menurutnya, cerita-cerita seperti itu hanyalah efek sugesti dan ketakutan turun-temurun yang tidak pernah dibuktikan. Nggak ada yang namanya rumah angker, katanya santai pada para pekerjanya di hari pertama. Yang ada cuma rumah tua, rangka rapuh, dan orang-orang yang terlalu banyak nonton film horor. Namun, ada satu hal yang langsung menarik perhatian Bagas begitu ia melangkah ke ruang utama rumah itu. Suasana yang seolah menatap balik dirinya. Dinding-dinding itu terasa hidup. Udara di dalamnya seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dan meski ia tak ingin percaya, sejak langkah pertama, ada rasa dingin yang merayap dari telapak kaki sampai ke tengkuknya. Sore itu, setelah pekerja pulang, Bagas memutuskan untuk memeriksa rumah lebih detail. Ia menyusuri lorong sempit yang berdebu, menuruni tangga menuju ruang bawah tanah yang katanya dulu digunakan sebagai gudang penyimpanan. Tangga kayu itu terasa lembab, dan semakin ia turun, udara semakin pengap. Di sudut ruangan yang remang, ia menemukan beberapa barang yang tertutup kain putih. Ia menyingkap satu kain, menampakkan tumpukan dokumen dan map lusuh. Di antara itu semua, ada sebuah buku catatan kecil dengan tulisan tangan di sampulnya. Rani A. Ini pasti arsitek sebelumnya, gumamnya pelan. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Rani rapi tapi tergesa. Beberapa catatan tentang denah, ide desain renovasi, dan di sela-selanya, kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia akan mengambil wajah orang terakhir yang menatapnya. Bagas membaca ulang kalimat itu beberapa kali, lalu tertawa kecil, mencoba menepis rasa aneh yang muncul. Pasti dia cuma nulis ngelantur karena stres, katanya sambil menutup buku itu dan memasukkannya ke saku jaket. Tapi setelah ia melangkah keluar dari ruang bawah tanah, langkahnya berhenti. Dari arah belakang terdengar suara bisikan samar, seperti suara perempuan yang tertahan di udara. Jangan biarkan aku di sini. Bagas menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya dinding lembab dan suara air menetes dari atap bocor.
Ia menatap ke arah tangga, lalu berjalan cepat ke atas. Tapi baru 2 langkah ia naik, suara itu muncul lagi, lebih dekat. Bagas. Kali ini jelas sekali. Ia membeku. Siapa yang tahu namanya? Ini bau tepeng di Gemerian Now. Tidak ada orang desa yang memanggil begitu. Ia menatap ke bawah, tapi ruang bawah tanah sudah gelap gulita. Udah, cukup, katanya pada dirinya sendiri. Sugesti doang. Ia bergegas ke lantai atas dan mengakhiri inspeksi malam itu lebih cepat dari rencana. Namun, rasa penasaran menguasainya. Malam berikutnya, setelah pekerja pulang, Bagas kembali sendirian. Ia ingin membuktikan sendiri bahwa rumah itu tidak menyimpan apapun selain bayangan dan kenangan. Dengan kamera ponsel di tangan, ia menyusuri tiap kamar, merekam sambil menjelaskan detail arsitekturnya. Ini kamar utama, struktur kayunya masih utuh. Katanya pelan, mencoba terdengar profesional, tapi suaranya bergetar sedikit saat angin dari jendela yang terbuka menimbulkan suara krik. Panjang dia melangkah ke kamar mandi tua yang sudah lama dikosongkan. Bau lembab langsung menyergap, dindingnya berlumut, ubinnya dingin. Dan di sana berdiri cermin besar yang sebagian retak. Cermin yang sama tempat Rani terakhir kali terekam dalam video. Bagas mendekat. Lampu di ponselnya menerangi permukaan kaca. Awalnya ia hanya melihat pantulan dirinya sendiri yang tampak lelah. Tapi kemudian sesuatu di pantulan itu berubah. Di belakangnya tampak bayangan perempuan berdiri diam. Rambut panjang, baju putih lusuh. Ia tersenyum, Bagas langsung menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Iris Palem menatap cermin, dan sosok itu masih di sana. Kali ini lebih dekat. Wajahnya kini jelas, itu Rani. Wajah yang selama ini hanya ia kenal dari laporan kehilangan. Matanya yang sayu, senyum samar yang terasa. Selalah, Bagas menelan ludah. Apa ini efek pantulan? Gumamnya pelan, tapi tangannya sudah gemetar. Sosok di dalam cermin mengangkat tangan pelan, melambai padanya. Gerakannya lembut tapi kaku seperti boneka. Rani. Bagas mencoba memanggil, suaranya hampir tak terdengar. Sosok itu menatapnya langsung, lalu bibirnya bergerak meski tidak bersuara. Namun Bagas bisa membaca gerakannya. 2 kata, tolong aku, lampu ponsel berkedip. Sinar di ruangan itu tiba-tiba bergetar, seperti udara berubah padat. Dan saat itulah Bagas sadar, pantulan dirinya di cermin sudah tidak sama. Wajahnya hilang, tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Ia menjatuhkan ponselnya dan mundur, napasnya tersengal. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Teriaknya spontan. Tapi cermin itu tak berhenti menunjukkan hal yang mustahil. Di balik pantulan tanpa wajahnya sendiri, kini muncul lebih banyak sosok. Puluhan berdiri rapat di belakang Rani. Semuanya tanpa wajah. Cermin itu bergetar keras, retak kecil muncul di permukaan. Dari retakan itu keluar suara seperti napas panjang. Lalu satu persatu, tangan hitam muncul dari dalam kaca. Menjulur ke arah Bagas, ia berlari keluar kamar. Menabrak pintu dan hampir jatuh di tangga. Tapi sebelum ia bisa keluar dari rumah itu, langkahnya terhenti. Di dinding ruang tamu, tergantung foto tua keluarga Belanda pemilik asli rumah itu. Ia menatap foto itu, dan matanya membesar. Di antara wajah-wajah orang Belanda dalam foto tersebut, ada sosok yang tidak seharusnya ada. Wajah Rani, bukan dalam bentuk hantu samar. Ia benar-benar ada di sana, seolah menjadi bagian dari keluarga itu. Mengenakan pakaian kolonial, tersenyum dengan tenang. Bagas memutar badannya perlahan, dan dari arah lorong muncul suara langkah pelan. Tuk, tuk, tok. Sosok perempuan itu berdiri di sana. Rambut panjang, wajah tanpa fitur, tubuhnya bergerak perlahan mendekat. Rani, bisik Bagas meski dalam hati ia tahu itu bukan lagi manusia. Sosok itu berhenti di depan cermin besar di ruang tamu. Lalu perlahan mengangkat wajahnya yang polos ke arah Bagas. Kulitnya bergetar, merekah seperti daging yang hidup, membentuk sesuatu. Lubang mata muncul perlahan, lalu hidung, lalu mulut. Dan akhirnya, terbentuklah wajah yang sempurna, wajah Bagas sendiri. Sekarang, giliranmu, katanya dengan suara yang identik dengannya. Bagas mundur ketakutan. Dewi menjerit. Berusaha kabur, tapi langkahnya berat seolah lantai menarik tubuhnya. Cermin di belakang sosok itu tiba-tiba memantulkan wajah Bagas. Namun bukan dirinya. Peyoh itu menangis, memukul permukaan kaca dari dalam, mencoba keluar. Ruang itu berputar, lampu padam, dunia terasa menghilang.
Ketika tim pekerja datang keesokan harinya, mereka tidak menemukan Bagas. Hanya ponselnya yang jatuh di lantai kamar mandi, merekam cermin besar yang kini utuh tanpa retakan. Namun sesuatu berubah di dalam cermin itu. Kini, pantulannya memperlihatkan dua sosok berdiri berdampingan, Rani dan Bagas. Keduanya tersenyum, tapi senyum itu kaku, tidak alami seperti dipaksakan. Sejak hari itu, rumah tua di tepi desa itu kembali ditinggalkan. Tidak ada yang berani melanjutkan proyek tersebut. Bahkan pemerintah pun akhirnya menutup aksesnya dengan papan kayu besar dan garis polisi yang pudar dimakan waktu. Namun, warga desa bersumpah, setiap kali hujan turun di malam hari, dari arah rumah itu akan terdengar suara seseorang berbicara pelan dari dalam cermin. Kadang terdengar seperti suara perempuan, kadang laki-laki, bergantian, seolah wajah-wajah itu terus berpindah tangan. Mak Ramlah, yang kini sudah sangat tua, masih sering duduk di beranda rumahnya menatap ke arah bukit tempat rumah itu berdiri. Saat seseorang bertanya padanya kenapa rumah itu tak bisa diusir, ia hanya menjawab pelan, matanya kosong menatap langit mendung. Wajah-wajah itu ora ilang, nduk, mengganti panggonan. Dan malam itu ketika angin bertiup pelan membawa bau tanah basah, di kaca jendela rumah Mak Ramlah tampak pantulan samar. Seorang perempuan muda berdiri di belakangnya, tersenyum tanpa wajah.